Indonesia, negara yang kaya akan sumber daya alam, berlimpah dengan kehijauan di seluruh pelosok negeri. 30% dari lahan Indonesia digunakan untuk sektor pertanian. Pertanian pun menjadi salah satu sektor kunci penggerak perekonomian di Indonesia. Dalam setengah abad terakhir, sektor pertanian telah turun secara signifikan. Indonesia kini memasuki krisis petani. Menghadapi krisis petani, jumlah petani terus menurun dari tahun ke tahun. Darurat regenerasi petani. Degradasi minat anak muda untuk mau turun ke sawah sudah sangat besar. Ini terbukti hanya 30% anak muda dari keluarga petani yang mau terjun ke sawah meneruskan usaha turun-temurun keluarganya. Pertanyaannya, bagaimana nasib ketersediaan pangan di Indonesia? Apalagi pandemi COVID-19 mengakibatkan roda perekonomian kota terpuruk. Di desa, lebih buruk lagi. Krisis pangan pun di depan mata. Apa solusinya? Lantas, seberapa lama kita harus bergantung pada sektor pertanian di desa? Bagaimana tetap menjaga budidaya pertanian di Indonesia, tapi tetap bergerak menuju industrialisasi? Sebelum kita membahas jauh soal krisis ketersediaan pangan di Indonesia, kita harus tahu dulu apa itu ketersediaan pangan. Menurut BKP atau Badan Ketahanan Pangan, ketersediaan pangan adalah suatu kondisi di mana terpenuhinya pasokan pangan bagi negara sampai perseorangan untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dari sini pun timbul permasalahan baru bagi dunia. Ketersediaan pangan merupakan topik permasalahan global yang akan dihadapi beberapa tahun ke depan, tidak terkecuali Indonesia. Apa sih yang mempengaruhi ketersediaan pangan suatu negara agar bisa tergolong bagus? Pertama, keterjangkauan. Maksud dari keterjangkauan adalah bagaimana masyarakat dapat mengakses pangan dengan mudah. Dua, ketersediaan. Bagaimana ketersediaan pangan yang tersisa. Tiga, kualitas, bagus atau tidaknya pangan suatu negara. 4. Keamanan. Negara yang memiliki kestabilan akan mempengaruhi produksi pangannya. Produksi pangan di negara kita masih bergantung pada produksi di daerah yang masih menggunakan metode tradisional. Walaupun ada beberapa mesin modern yang membantu. Konsumsi pangan di daerah perkotaan masih bergantung pada produksi di desa. Tapi, sampai kapan kita bisa bergantung pada sistem seperti ini? Mengandalkan desa untuk menghasilkan pangan. Salah satu fokus pangan yang akan kita bahas adalah produksi padi. Berdasarkan data Kementerian Pertanian yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, tren produksi padi nasional dalam 10 tahun terakhir terus bergerak naik. Menurut Kuntoro, Kementerian Pertanian optimis produksi padi pada tahun 2018 sesuai target, yakni mencapai 80 juta ton GKG atau 46,50 juta ton setara beras. Sedangkan total konsumsi beras nasional tahun ini berkirakan hanya 33,47 juta ton. Dapat disimpulkan bahwa produksi padi di negara kita sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dan tingkat produksinya terus meningkat dari tahun ke tahun. Jadi sebenarnya, Indonesia memiliki ketersediaan pangan yang mencukupi. Pertanyaannya, mengapa Indonesia sebagai negara agraris masih mengimpor komoditas pangan? Menurut data BPS, Indonesia mengimpor 3 bahan pangan yang menjadi komoditas utama bagi masyarakat Indonesia, yaitu beras, gula, dan kedelai. Lalu bagaimanakah nasib para petani? Apa saja pengaruh impor komoditas pangan terhadap petani lokal Indonesia? Impor komoditas pangan seperti yang tadi sudah disebutkan, beras, gula, dan kedelai, dinilai bisa beresiko bagi petani lokal. Melakukan impor bisa merugikan petani jika pemerintah tidak melakukan perhitungan yang tepat. Maka dari itu, pemerintah harus bisa membuat kebijakan
yang menjaga stabilitas harga pangan dalam negeri. Contoh kasus, ketika produksi beras di dalam negeri cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi negara dan pemerintah tetap melakukan impor, maka akan banjir beras di pasar. Menurut ilmu ekonomi, impor masuk akan menekan harga beras di dalam pasar. Mengapa? Karena ada kelebihan suplai beras, atau bisa disebut dengan excess of supply. Ada pun beberapa alasan lain. Salah satunya, beras impor yang lebih menggiurkan bagi masyarakat. Komoditas impor cenderung memiliki harga yang lebih murah dengan kualitas yang lebih baik. Seperti contohnya, beras bervitamin yang diimpor atau beras berfortifikasi dari luar negeri. Dengan begitu, impor beras malah menjadi disinsentif bagi para petani untuk melakukan produksi beras, dan hal ini berdampak pada menurunnya produksi dalam negeri. Pandemi menjadi imbas paceklik bagi para petani. Upaya untuk tetap memproduksi kebutuhan pangan menjadi tantangan yang berat. Sebab virus corona telah mendarat di desa-desa. Belum lagi warga yang nakal untuk tetap kembali ke kampung. Di sisi lain, mereka dituntut untuk tetap menjaga kestabilan ketersediaan pangan dalam negeri. Indonesia sudah memasuki ancaman global, yaitu krisis ketersediaan pangan. Maka kegiatan produksi dan pendistribusian pangan harus tetap berjalan di tengah pandemi. Diharapkan kegiatan produksi dan distribusi pangan tetap bisa berjalan dengan lancar. Stabilisasi harga pangan pun selalu diupayakan pemerintah agar pasokan makanan tetap cukup. Namun dikarenakan keterbatasan akses dari pedesaan menuju pusat industri, mengakibatkan kesulitan untuk memenuhi target ketersediaan pangan negara. Padahal seharusnya, pertanian menjadi sektor yang sangat dibutuhkan oleh negara di masa krisis ini. Petani sebagai produsen makanan justru menjadi pihak yang paling terdampak dalam ancaman krisis ketahanan pangan di Indonesia. Padahal petani merupakan profesi tunggal penyedia pangan yang seharusnya mampu bertahan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Diterapkannya berbagai pembatasan sosial atau PSBB yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah mengakibatkan proses pendistribusian pangan jadi terganggu. Dengan adanya PSBB, sistem pangan di Indonesia pun terganggu, terutama dalam kegiatan pendistribusian pangan ini. Dengan terganggunya kegiatan pendistribusian pangan ini membuat kualitas kesegaran produk pangan di Indonesia pun berkurang. Oleh karena itu, harga komoditasnya akan juga menurun. Selain itu, adanya PHK massal yang dilakukan oleh sektor industri di kota akibat turunnya kegiatan ekonomi. Fenomena baru ini membuat daya beli masyarakat pun berkurang, sehingga harga komoditas pangan di Indonesia berkurang. Fenomena ini menyebabkan efek domino, berasal dari ketergantungan kota pada daerah. Ketika perekonomian kota terpuruk, efek ini akan merembet, maka desa pun terkena imbasnya. Rapat terbatas hari ini akan dibahas mengenai insentif bagi petani dan nelayan dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pokok. Presiden Joko Widodo pun sadar akan pentingnya peran petani dan nelayan pada masa ini. Maka di era new normal, pemerintah Indonesia mempersiapkan solusi dalam rangka menjaga ketersediaan pokok negara. Keputusan ini dibagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama, produksi pertanian berbasis rakyat. Bentuk-bentuk perwujudannya bisa kita lihat dalam pemerintah sudah melakukan realokasi anggaran yang lebih besar untuk dialokasikan berupa bantuan benih atau bibit, program padat karya, stabilisasi stok, dan harga pangan. Yang kedua, keberpihakan kepada para petani. Dengan mengoptimalkan dan memperluas pasar mitra tani dan toko tani. Dan untuk mendorong kelancaran distribusi, pemerintah bekerja sama dengan perusahaan berbasis teknologi, dari layanan transportasi hingga e-commerce. Dan yang terakhir, adanya kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan penyuplai beras dalam negeri. Kementan sudah melakukan koordinasi dengan Bulog dan Kemendak. Tidak hanya itu, Kementan juga memberikan bantuan benih, alat mesin pertanian, asuransi pertanian, pendampingan agar percepatan tanam sukses dan memberikan hasil yang tinggi. Sebuah bangsa akan sejahtera kalau bangsa tersebut bisa memaksimalkan potensinya untuk membawa kemakmuran bagi para penduduknya.
Indonesia sebagai negara agraris harus mampu berdikari dalam aspek ketersediaan pangan karena menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Desa merupakan sumber bahan pangan yang dibutuhkan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat di kota. Namun, produksi komoditas pertanian yang belakangan ini meningkat di Indonesia menjadi terhambat karena pandemi COVID-19. Di situasi inilah, terlihat secara jelas interaksi desa kota yang saling bekerja sama dalam menghadapi krisis ekonomi dan pangan akibat wabah ini. Pemerintah membuat kebijakan untuk melindungi masyarakat dari persebaran virus, tapi juga memberi bantuan yang berarti bagi para petani, agar mereka bisa terus menjalankan produksinya. Dengan begitu, proses distribusi pangan bisa terus berjalan, dan rakyat yang berada di desa maupun kota mampu bertahan demi kemakmuran bangsa ini.